Di puncak gunung yang menjulang tinggi, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Disinilah Indonesia berdiri, di atas keindahan alam yang luar biasa dan semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Kehidupan masyarakat Indonesia berjalan selaras dengan alam, warga saling membantu dalam keseharian. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan. Gereja dan masjid yang berdiri berhadapan menjadi simbol toleransi dan penghormatan antar umat bernegara. Inilah perwujudan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia dalam kehidupan nyata. Namun ketika nilai-nilai Pancasila mulai diabaikan, keseimbangan itu perlahan runtuh. Keserakahan dan kelalaian terhadap alam membawa dampak yang tidak bisa dihindari. Penebangan hutan secara masif telah menghilangkan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan. Hutan yang seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem justru dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Pembukaan lahan sawit dalam skala besar memperparah kerusakan lingkungan, tanah kehilangan daya serap air, alam kehilangan kemampuannya untuk melindungi manusia dari bencana. Kemudian ketika memasuki musim penghujan, hujan deras turun, alam yang telah rusak tidak lagi mampu menahan air. Curah hujan yang tinggi berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda Sumatera menjadi bukti nyata akibat rusaknya keseimbangan antara manusia dan alam. Rumah terendam, aktivitas lumpuh, dan ribuan warga terdampak. Bencana ini bukan hanya peristiwa alam, namun juga hasil dari keserakahan manusia. Dari berbagai penjuru negeri, uluran tangan datang untuk Sumatera. Bantuan dan donasi mengalir sebagai wujud solidaritas nasional. Di tengah musibah yang melanda Sumatera, negara hadir melalui peran aparatnya. TNI Angkatan Udara bersama unsur pemerintah dan relawan bergerak cepat menyiapkan bantuan logistik bagi para korban banjir, menunjukkan bahwa penderitaan satu daerah adalah penderitaan bagi seluruh bangsa. Harapan kembali dihidupkan di dapur-dapur umum, relawan dan aparat bahu-membahu menyiapkan makanan bagi para korban banjir. Setiap porsi yang dimasak bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan kasih sayang antar sesama rakyat Indonesia. Setelah banjir surut, masyarakat dan relawan serta anak-anak membersihkan sisa-sisa lumpur banjir dengan senang dan ceria seperti sedang bermain. Selain itu, aktivitas warga lainnya juga saling membantu membersihkan sisa lumpur yang menimpa halaman dan dalam rumah mereka. Gotong royong menjadi kekuatan utama untuk bangkit bersama. Inilah wujud nyata nilai kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Seperti pada Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Masyarakat dan pemerintah mencari solusi bersama, seperti dalam nilai Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah air banjir surut, perjuangan belum berakhir. Lumpur yang tertinggal menjadi saksi betapa besar dampak bencana ini bagi kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan alat berat, aparat dan petugas bekerja keras membersihkan jalan, pemukiman, dan fasilitas umum agar aktivitas warga dapat kembali seperti sedia kala. Rumah-rumah yang dahulu menjadi tempat berlindung kini dipenuhi sisa banjir dan kerusakan yang sangat parah. Maka dari itu, sebagai langkah awal, pemerintah membangun 500 unit hunian sementara untuk para korban banjir. Pembangunan hunian ini merupakan wujud nyata tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Hunian ini menjadi tempat berlindung sementara bagi keluarga yang kehilangan rumah akibat bencana banjir tersebut. Jadi kemarin kami sempat mengungsi di jembatan PT Kuala Simpang, Pak. Kami alhamdulillah tak
di sini senang kali karena dapat rumah hunian sementara dari Bapak Presiden kita ya. Lumpur boleh tertinggal, rumah boleh rusak, namun harapan tidak akan pernah hilang. Dari Aceh, kita belajar bahwa kepedulian adalah kekuatan bangsa. Ketika satu daerah terluka, seluruh Indonesia hadir untuk menyembuhkan. Pancasila bukan sekedar kata-kata, tetapi hidup dalam tindakan. Dan selama nilai itu dijaga, Indonesia akan terus berdiri, kuat, dan bermartabat.